Rata-rata masyarakat sini mendapatkan emas itu 1 gram sampai 2 gram. Itu paling banyak itu dalam satu hari. Kalau di perbatuan ini, mereka sanggup sampai 100 kilo sampai 300 kilo satu orang. Jadi uang semua nah itu? Jadi uang semua. Di tengah gempita demam Batu Mulia, nama Bengkulu memang tak semasyur nama Bacan dengan Batu Bacannya atau Aceh dengan Giok Acehnya. Padahal, Bengkulu menyimpan potensi batu mulia yang tak kalah tinggi nilainya. Ekspedisi Batu Mulia kali ini mencoba menelusuri tempat asal batu mulia di bagian paling selatan Provinsi Bengkulu. Tepatnya di Kabupaten Kaur yang berbatasan dengan Lampung Barat dan Sumatera Selatan. Pemirsa, daerah Muara Kahung ini terkenal sebagai salah satu tempat mencari emas di Bengkulu. Namun sejak 2 tahun terakhir, pesona logam mulia pun mulai memudar dan digantikan oleh Kemilau Batu Mulia. Ya, para penambang di tempat ini pun berbondong-bondong mengganti haluan mereka mencari batu akik. Nah, saya akan mengajak Anda bagaimana suka duka menjadi penambang di tempat ini dan bagaimana perubahan kehidupan mereka setelah menjadi pencari batu akik. Sampailah kami di desa Luang Batu, Kecamatan Muara Sahung. Tak sulit menemukan penggali yang sedang sibuk bekerja menambang batu. Dahulu, hanya 3 kelompok penambang di tempat ini. Kini seluruh warga desa menggantungkan hidupnya dari menambang batu akik. Banyak di antara warga ini dahulu adalah penambang emas. Lokasi tambang emas cukup jauh, sekitar 2 hari berjalan kaki ke dalam hutan. Hasilnya pun tak tentu. Kadang emas berhasil didapat, namun tak jarang pula harus pulang dengan tangan hampa. Saat demam batu seperti sekarang, mereka banting setir menjadi penambang batu akik. Mereka juga tak harus masuk ke dalam hutan. Cukup menambang di belakang rumah dan lahan sewaan di sekitar desa. Penambang biasanya memulai perburuan batu sejak pukul 9 pagi. Salah satu yang sudah sibuk adalah kelompok penambang yang berasal dari daerah Padang Guci ini. Hari masih pagi, namun mereka sudah lekat dengan lumpur. Bermodalkan mesin pompa, mereka mengikis sebuah bukit kecil. Batu-batu akik bernilai mahal biasanya baru terlihat di kedalaman 2 meter. Semakin dalam, batu akan semakin beragam corak dan warnanya. Dalam 3 jam, penambang biasanya bisa mengikis tanah seluas 10 meter persegi. Namun, soal hasil tak bisa diharapkan mudah dan cepat. Untuk tempat baru seperti ini, mereka hanya bisa berdoa, karena tak jarang batu berharga tak juga muncul. Yang ada hanyalah lumpur pekat tersapu air. Walau lokasi perburuan batu ini adalah tanah milik penambang sendiri, bukan berarti penambang tak butuh modal besar. Untuk sekali proses pengikisan tanah, dibutuhkan 6 liter bensin yang akan habis untuk 8 jam penyemprotan. Tak hanya itu, pemilik tanah masih harus membayar pekerja Rp100.000 per hari, dengan hasil yang belum pasti. Wajah penambang penuh harap manakala semprotan air menyisakan bentuk bebatuan di bawahnya. Setelah lumpur larut terbawa air, batuan putih berkapur mulai terlihat. Ini adalah tanda gembira bagi penambang bahwa batu akik mereka dapatkan. Dalam sekejap, penambang langsung memilah mana hasil yang bagus. Walau masih berlumpur, penambang tahu betul mana batu berkualitas super dan mana batu yang berharga murah. Emas itu dapatnya sedikit. Berapa rata-rata? Rata-rata masyarakat sini mendapatkan emas itu 1 gram sampai 2 gram. Itu paling banyak itu dalam satu hari. Satu orang. Oke. Kalau di perbatuan ini, mereka sanggup sampai 100 kilo sampai 300 kilo satu orang. Jadi uang semua nah itu? Jadi uang semua, karena pasarnya sudah berdatangan orang-orang dari luar daerah mencari batu di sini dalam satuan kilogram.
Mulai dari harga 10.000 sampai budgetnya sampai 2, 3, sampai 4 juta pun ada. Imam Batu Akik Nusantara tak ayal ikut mengubah jalan hidup penambang emas di Muara Sahung. Perputaran uang dari batu jauh lebih cepat dibanding emas yang jumlahnya juga semakin langka. Ini tentu menjadi magnet tersendiri bagi warga. Meski belum setenar Bacan dan Giok Aceh, bagi penggemar batu, nama Retraflesia bukan sesuatu yang baru. Padahal, Bengkulu masih memiliki jenis batuan berharga dari Muara Sahung. 80% itu batu akik. 80% batu akik. 80% batu akik. Yang 20% bermata itu apa, Pak? Yang jenis permata itu sudah masuk dalam standar yang kekerasannya di atas 8. Jenis batu apa itu? Termasuk dari batu Retraflesia itu yang super red ya. Itu 8,3, 8,8 nilainya. Nilainya. Dan juga di sini terdapat jenis-jenis batu lain yang belum dimunculkan nama, artinya dalam standar kekerasannya sudah masuk kelas permata. Meski terlihat mudah, menambang batu dengan cara mengikis tanah seperti ini tetap memiliki resiko bahaya. Penambang harus ekstra hati-hati. Tinggi tanah yang bisa lebih dari 2 meter tetap bisa mengancam keselamatan mereka kapan saja. Setelah selesai disemprot, giliran pekerja lain yang bertugas memilah batu. Saya pun mencoba turun, ikut mencari batu-batu akik. Ukuran akik di kedalaman 2 meter ini cukup beragam. Mulai dari sebesar kerikil, bola tenis, bahkan ada yang beratnya lebih dari 10 kilogram. Kualitas warnanya juga berbeda-beda. Warna kuning pudar biasanya tak cukup bernilai tinggi, sementara warna coklat hingga merah bisa berpeluang menjadi rupiah besar. Ya, misalnya ini dia batu yang dicari-cari oleh para teman-teman penambang di sini. Batu yang ini, yang kecil ini diyakini sebagai Retraflesia. Katanya merahnya udah kelihatan buat para penambang. Buat saya sini biasa aja, Pak ya. Tapi udah kelihatan. Batu Retraflesia merupakan jenis batu kalsedon. Batu yang memiliki skala kekerasan di bawah berlian dan batu jenis korundum seperti rubi dan safir. Batu jenis silika ini sebenarnya berwarna bening seperti kaca, namun menjadi berwarna karena ada zat pengotor. Semakin pekat warna pengotornya, maka semakin gelap pula warnanya. Contohnya adalah jenis Retraflesia. Namun uniknya, batu dengan warna yang semakin pekat justru yang paling banyak dicari. Dengan mesin semprot, jumlah bongkahan akik yang didapat jauh lebih banyak. Tak kurang dari 5 batu akik bisa mereka dapatkan dalam sehari. Untuk urusan menjual batu, mereka juga tak harus pusing. Para pembeli bongkahan biasanya sudah banyak menunggu. Tak hanya dari Bengkulu saja, bahkan sejumlah penggila akik dari luar negeri datang berkala ke tempat ini. Kita beredar sampai ke mancanegara. Yang berdatangan langsung itu dari Korea, dari Cina, Singapura, Malaysia, dan negara-negara lain. Datang ke sini. Nah, kalau yang untuk dalam negeri domestik, ya ini yang paling banyak diminta itu adalah dari Bali, Kepri, Kepulauan Riau, sampai ke Batam sana, sama Sumatera bagian selatan, Palembang, Bandar Lampung. Banyak luas sekali ya. Kami kemudian menuju tambang batu akik di desa Luang Batu Api. Tempat tambang terbesar, di antaranya berada di ladang-ladang kosong dan aliran sungai. Sistem penambangan juga masih tradisional. Saat salah satu penambang mendapatkan contoh batuan mahal, maka penambang yang lain akan berbondong-bondong menggali di tempat itu. Pak Mirsa, selain menggunakan semprotan di tebing tadi, ada juga yang menambang batu dengan cara manual, menggali sendiri. Seperti di tempat ini, di tanah kurang lebih 100 meter persegi ini, ada puluhan penambang yang menggali, mencari batu mulia di sini. Mereka harus menyewa tanah sekitar Rp300.000 untuk 4 kali 4 meter tanah yang mereka gali, dan belum tahu hasilnya. Sekarang saya akan lihat sebenarnya menguntungkan nggak sih buat mereka
membayar sewa sedemikian besar dan bagaimana hasil yang didapatkan. Di desa ini, kebanyakan penambang adalah petani kopi yang banting setir menjadi pemburu batu karena musim panen kopi masih jauh. Mereka pun menggali tanah tanpa alat bantu mesin semprot. Cara ini tentu lebih lambat jika dibanding dengan menggunakan mesin pompa air. Dalam sehari, mereka hanya mampu menggali tanah sedalam 1 meter. Ini tentu berpengaruh dengan banyaknya batu, juga jenis batu yang mereka dapatkan. Satu lahan sewaan ini cukup penuh. Setidaknya ada 10 kelompok yang berbeda mengadu nasib mencari red rafflesia. Kadangkala, penambang ini seperti mengundi peruntungan. Karena terkadang batu yang didapat tak bisa menutupi modal sewa lahan. Dari hunjaman linggis ini, mereka berharap usaha seharian yang luar biasa keras dengan hasil yang masih tanda tanya. Maraknya penambang batu di Muara Sahung sedikit banyak telah mempengaruhi keberadaan red rafflesia di desa ini. Dulu, batu ini mudah sekali ditemukan. Tapi sekarang, kebanyakan batu yang didapat adalah jenis cempaka yang berwarna kuning kecoklatan. Susah juga, Pak. Iya. Lagi-lagi ini nanti dibuang ini kan, dibuang. Ini dibuang? Iya, dibuang lagi, nanti dipindahkan. Ini udah berapa hari Bapak nambang? 2 hari. Udah dapat apa aja? Air belum ada dapat apa-apa. Semakin sulitnya mendapatkan batu yang bagus, membuat penambang yang mengandalkan tenaga dan linggis terus merugi. Jangankan dapat untung, balik modal pun mereka harus cukup bersyukur. Namun, sekali lagi, demam batu akik memiliki sihirnya tersendiri. Iming-iming red rafflesia yang berharga jutaan membuat mereka menggali lebih dalam. Segala susah dan bahaya mereka kesampingkan. Resikonya terjepit. Iya, risikonya berat. Terus? Menjual batunya susah juga kayak gini. Susah juga? Harus yang bagus, kalau nggak bagus gimana? Sebuah kenyataan yang terlalu memilukan. Serius. Kawasan tambang tradisional ini akan terus ramai hingga hari menjelang gelap. Selama cuaca cerah dan tenaga masih ada, mereka akan terus menggali. Salah satunya adalah Mama Riko, perempuan yang menjadi penggali tanah tambang. Dibantu sang anak, dirinya ikut lusuh bermain tanah. Tuntutan keluarga membuatnya harus bekerja keras menjadi penambang. Sebuah pekerjaan yang umumnya dilakukan laki-laki. Mari Kang. Ibu di sini bayar juga? Bayar. 300.000 juga? Iya. Lokasi ibu mana aja? Sini 4 meter persegi. Sama sini ya? 4 meter persegi. Bapaknya mana? Bapaknya di rumah, udah tua. Tanya ini. Udah tua. Oh. Jadi ibu yang nama? Iya. Cari nafkahnya. Hari-hari ibu di sini sama siapa? Ya, sama anak inilah temannya nih. Sama Riko? Iya. Nggak sekolah deh? Sekolah. Pulang sekolah, nolongin. Oh. Ini kan kanan, kiri, depan, belakang bapak-bapak semua. Gimana, takut nggak bapak-bapak lawannya semua? Enggak takut lah. Oh? Enggak, wong dia masih makan nasi kok. Oh. Iya. Jadi walaupun ibu-ibu nggak masalah ya? Enggak. Yang penting halal. Tak dipungkiri, keberadaan tambang batu mulia di Muara Sahung mampu memberi penghidupan baru kepada sebagian warganya. Namun, sifatnya eksplorasi dan transaksi yang tradisional tak cukup semaksimal mengubah taraf hidup mereka sesuai dengan nilai batu mulia yang sesungguhnya. Tak berlebihan rasanya menyebut Luang Batu Api sebagai desa batu akik. Hampir di setiap halaman rumah terdapat tumpukan batu akik. Tak semua batu-batu di depan rumah didapat dari hasil menggali tambang. Sebagian batu ini merupakan hasil dari menyemang. Ya, menyemang merupakan bahasa khas Sahung yang artinya mengambil batu sisa tambang. Sebagian besar warga yang menyemang adalah kaum ibu. Lepas tengah hari,
adalah saat perempuan di luang batu api bekerja. Mereka biasanya berkelompok, berjalan kaki menuju ke lokasi tambang. Keranjang rotan dan palu menjadi modal untuk menyemang. Ibu-ibu ini berharap menjelang sore nanti bisa memperoleh sejumlah batu akik bermutu. Sampai di tempat penggalian, para penambang sudah paham betul dengan para ibu ini. Ibu-ibu ini hanya mencari sisa-sisa batu dan tak akan mengganggu kerja mereka. Tak butuh waktu lama, mereka sudah berpencar mencari lokasi favorit masing-masing. Wanita-wanita ini seolah tengah berlomba mendapat batu bagus untuk memenuhi keranjang. Kejelian mereka lah yang menjadikan sampah batu ini pun masih bisa menjadi rezeki. Setelah batu didapat, mereka harus memecah bagian pinggir batu agar terlihat bagian dalam batu yang berharga. Jika layak dijual, baru mereka masukkan ke keranjang. Nah, kalau yang ibu kan ambil sisa nih, lakunya berapa biasanya? Kalau yang bagus 100. Kemarin aku jual sekian. 100.000? 1 kilo. 1 kilo? Berarti kalau dipikir-pikir padahal ibu cuma nyari sampah, tapi jadi uang. Jadi uang. Kalau itu jadi uang malas. Kalau sedang mujur, ibu-ibu ini bisa mengandalkan hasil menyemang untuk kebutuhan sehari-hari. Uang 100 hingga 500 ribu rupiah bisa mereka kantongi hanya dari limbah batu akik ini. Peningkatan taraf hidup penambang Muara Sahung tidak akan cepat berubah jika hanya mengandalkan menjadi penambang saja. Berbeda jika mereka menjadi pengrajin batu, maka nilai batu bisa berlipat tingginya karena tidak dijual dalam bentuk lantakan atau mentah. Ini dirasakan pemerintah desa setempat. Akhirnya, 20 pengrajin batu dari tiap desa dikirim untuk mendapatkan pelatihan dari ahli batu mulia di Sukabumi, Jawa Barat. Warga sudah tak mau lagi dibodohi seperti dulu. Sudah terlalu banyak batu berharga mereka lepas dengan harga murah karena mereka tak paham. Mulai dijual itu kan sejak artinya 2 tahun lalu, memang harganya sangat murah. Yang merah? Yang merah itu. Ya, paling harganya kan 3.000, 4.000 per kilo. 3.000 rupiah? Iya, 3.000 rupiah. Itu. Padahal itu kan katanya batu mahal. Nah, padahal batu itu setelah sekarang, ya masyarakat, wah kayaknya batu ini mahal harganya. Itu. Tapi yang sudah keluar udah banyak, batu yang merah-merah itu. Pemerintah setempat sebenarnya sadar dengan potensi yang dimiliki tanah Kaur. Seluruh desa kecamatan Kaur yang berada di Bukit Barisan ini semua menyimpan kekayaan akan batu mulia. Baik itu jenis cempaka, jenis lumut suliki, jenis badar lumut, jenis teratai, jenis fosil, lavender juga ada. Udah itu krisopola juga ada, kalsedoni yang susu yang ada juga banyak semuanya. Ini belum tergali semua sebenarnya potensi. Ini kan baru kedalaman 2 meter 1 meter sebenarnya. Dan tempat lain lokasi itu belum. Tapi hampir setiap kecamatan itu ada. Ekspedisi Batu Mulia Bengkulu mencatat penjualan dalam bentuk batu mentah terbukti merugikan warga. Akibatnya, harga batu Bengkulu dibeli dengan harga di bawah harga semestinya. Peningkatan keterampilan bagi para penambang menjadi keharusan. Jangan sampai suatu saat nanti Batu Mulia Bengkulu habis, namun tak menyisakan sedikit kesejahteraan bagi warganya.